Tidak hanya para calon presiden, mantan pimpinan KPK juga mencium adanya aroma yang tak beres dari pembagian bantuan sosial yang seringkali kerap dibagikan langsung oleh Joko Widodo. Belum lagi di tengah adanya ketidakpastian sumber anggaran dari rencana tambahan bansos, kementerian diminta saweran sebanyak 5%. Benarkah pembagian bansos di awal tahun dan di sisa masa jabatan Joko Widodo semakin ugal-ugalan? Sudah bersama dengan kami mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Pak Laude, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mohon maaf lagi di mobil. Ya, tidak apa-apa. Pak Laude, terima kasih atas waktunya. Pemirsa kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak istana, namun mereka semua mengaku berhalangan hadir. Pak Laude, ketika KPK sampai sekarang belum memberikan catatan soal penyaluran bansos, kenapa kemudian para mantan pimpinan KPK yang justru aktif memberikan penilaian bahwa pembagian bansos belakangan ini syarat dengan konflik kepentingan? Ya, pertama-tama sebenarnya yang disorot oleh mantan-mantan pimpinan KPK itu dari mulai 2003 sampai 2019, kami menyorot banyak hal. Mulai dari beberapa yang kami anggap kurangnya implementasi etika yang baik, tatanan moral yang bagus dalam bernegara dan berbangsa. Yang salah satunya adalah tentang bantuan sosial. Perlu saya sampaikan bahwa ketika saya di KPK dengan pemerintah sepakat waktu itu bahwa bantuan sosial itu harus diberikan berdasarkan nama dan alamat yang baik, by name, by address. Karena apa? Karena banyak sekali penyelewengan bantuan sosial di zaman dulu dan di zaman sekarang. Contohnya, Kementerian Sosial punya daftar orang miskin. Kementerian Pertanian punya daftar orang miskin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan punya daftar orang miskin. Oleh karena itu, waktu itu dengan pemerintah digabungkan itu agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan pencatatan bantuan sosial. Ya. Oleh karena itu, maka pemberian bantuannya itu harus berdasarkan nama dan alamat sesuai dengan nomor EKTP-nya masing-masing. Akhir-akhir ini yang terjadi malah dihambur-hamburin tanpa memperhatikan itu. Berarti itu kan bukan bantuan sosial. Itu adalah kampanye sebenarnya yang terselubung bantuan sosial. Ya, hal-hal yang seperti ini adalah pasti sangat dekat dengan namanya konflik kepentingan. Ini bukan bantuan sosial murni. Ini adalah konflik kepentingan. Dan oleh karena itu ketika ini konflik kepentingan, itu adalah ibu atau akar dari korupsi. Sehingga ini perlu disuarakan. Ya, Pak Laude, tapi ketika kemudian penyaluran bansos ini dicurigai dengan syarat dengan kepentingan elektoral, tapi kemudian di saat yang sama justru muncul kontra narasi bahkan dari pemerintah langsung yang mengatakan bahwa bansos ini adalah bantuan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kenapa harus dipersoalkan? Toh itu mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kita yang kehidupan kita itu sama dengan yang lain. Jadi biarlah rakyat itu menilai ya, bahwa pasangan calon presiden yang memang fokus untuk melanjutkan bansos, ya mungkin pasangan nomor berapa? Pasangan nomor berapa? Pak, tapi di bansos itu yang dikritik. Tanggapan Anda, Pak Laude? Ya, jadi saya pikir bansos itu bisa dilanjutkan asalkan sesuai dengan nama dan alamat penerima bansos yang benar. Jadi tidak boleh diberikan sembarangan. Itu yang paling penting, bahwa bansos itu adalah mungkin dibutuhkan oleh masyarakat miskin, tetapi tidak boleh diberikan. Kalau tapi ada narasi yang berkembang bahwa pemberian bansos ini karena hanya peran dari kepala negara begitu. Menurut Anda bagaimana? Ya,
selama ini tidak pernah begitu kan. Makanya itu pimpinan KPK itu merasa ini kok sampai kayak begininya gitu. Bahwa kalau itu adalah program pemerintah, ya disalurkanlah sesuai dengan programnya. Siapa yang biasa menyalurkan bansos? Bantuan sosial itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ya, kalau mau sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, itu sebenarnya yang disorot oleh pimpinan KPK, bukan soal bansosnya, tapi pemberian cara bansosnya itu. Bansosnya itu kan harus diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan, bukan diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, maka juga harus bertanggung jawab. Ini bisa menjadi tanggung jawab atau beban negara. Masa zaman COVID dengan zaman sekarang jumlah bansosnya itu bahkan katanya sama atau bahkan lebih tinggi. Kan ini aneh. Memangnya jumlah rakyat Indonesia miskin itu berapa untuk mendapatkan bansos? Bansos itu ya itu yang dihitung. Kami itu non partisan ya, kami non partisan. Sehingga kami gampang saja menyuarakan itu dengan baik. Ya, Pak Laude, tapi ada juga pertanyaan dari masyarakat terkait dengan sumber dana bansos ini. Nah, ini kita tahu bahwa belakangan ada kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian dan lembaga yang kurang lebih mewajibkan 5% anggaran kementerian ini dipotong untuk pemberian bansos. Nah, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Faisal Basri berikut ini. Anggaran itu kalau ada yang mau ditambah harus ada yang dikurangi, ya kan? Kuranginya itu across the board, 5%, potong itu. Ada mekanismenya. Jadi secara moral nggak benar kan? Artinya kan itu persetujuannya dulu nggak kayak gitu kan di DPR. Jadi secara moral, tapi aturannya mereka selamat. Karena nanti persetujuan DPR-nya nanti triwulan berikutnya gitu dalam bentuk APBNP, jadi fait accompli. Mengingat 85% anggota DPR kan mendukung Jokowi gitu loh, jadi udah menghalalkan segala cara gitu, kasarnya kan itu. Saya dengar sih Bu Sri Mulyani nggak mau, akhirnya nggak mau. Ya, Pak Laude, kurang lebih APBN itu diotak-atik begitu ya supaya kemudian dana bansos itu ada begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ini lazim tidak sih dilakukan? Sangat tidak lazim. Jadi pengaturan anggaran itu bisa dilakukan ketika misalnya dalam bencana atau dalam wabah seperti COVID. Tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi sekarang kan nggak ada wabah, nggak ada bencana gunung meletus, nggak ada banjir bandang. Berarti kan makin jelas ini, bansos ini akhirnya dipakai untuk alat politik. Dan ini sebenarnya bisa dikategorikan, ya sekali lagi kalau kita mau betul-betul tegas-tegas, ini bisa menimbulkan kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya anggaran kementerian itu yang 5% itu sebenarnya untuk pembangunan pertanian atau pembangunan perikanan atau pembangunan jembatan, tapi akhirnya diubah tanpa alasan yang legitimate, diubah menjadi bantuan sosial. Memangnya ada gempa, memangnya ada banjir bandang, memangnya ada wabah penyakit. Ya, itu Pak Laude, tapi kalau misalnya alasan adanya ketidakpastian ekonomi global begitu ya, yang kemudian mengakibatkan ada harga-harga barang itu naik begitu di Indonesia, sehingga kemudian bantuan itu dilakukan begitu, bansos itu disalurkan dengan anggaran yang mencapai 496 triliun pada tahun 2024 ini. Alasan itu tepat tidak digunakan untuk penyaluran ini, Pak Laude? Tidak sama sekali. Memangnya harga itu sekarang misalnya beras dari harga berapa? Dia naik berapa persen? 20% atau 50% sehingga masyarakat miskin bertambah. Ingat, bansos adalah hak dari masyarakat miskin. Tetapi bansos tidak boleh dihambur-hamburkan untuk semua orang. Aneh itu, aneh. Aneh sekali.
Pak Laude, lalu kemudian ketika penyaluran bansos ini sudah dianggap menyimpang begitu, lalu bagaimana kemudian akhirnya kita bisa mengawasi, bahkan menegur dan bahkan mengevaluasi begitu supaya kemudian penyaluran bansos ini akhirnya tepat sasaran begitu, tidak kemudian dikaitkan dengan kepentingan elektoral, Pak Laude? Ya, jadi pertama masyarakat yang terdidik, universitas termasuk para tetua bangsa gitu, termasuk pimpinan KPK menyuarakan ini ada keanehan. Itu ya, ada tata kelola pemerintahan yang tidak diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemerintah mau, BPKP bisa atau BPK bisa menilai ini. Jangan sampai para kementerian yang menyalurkan atau mengubah anggaran agar ada komponen bansosnya tanpa alasan yang jelas, itu bahkan bisa menjadi temuan audit seperti itu. Tapi yang masalahnya kan yang paling sulit ini adalah karena ya kita ini Pak Laude? Ya, halo Pak Laude? Ya, mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi, Pak Laude. Oke, baik. Mohon maaf, tampaknya sambungan kami dengan Pak Laude M. Syarif, mantan pimpinan KPK terputus. Terima kasih Pak Laude telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.